Haleluya, puji Tuhan, shalom. Selamat pagi saudara yang kasih dalam Tuhan. Senang berjumpa kembali dalam program Setiap Pagi Bersama Tuhan. Setiap pagi bersama Tuhan artinya setiap pagi bersama dengan firman Tuhan. Karena saya percaya bahwa firman Tuhan adalah tuntunan kita orang percaya agar hidup sesuai dengan kehendaknya. Dan saya percaya firman Tuhan juga adalah kekuatan kita dan mengalami setiap pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Dan saya percaya bahwa firman Tuhan juga adalah jawaban setiap permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena itu kita berdoa menyambut firman Tuhan ini agar kita diberi hikmat pengertian tentang firman Tuhan ini dan sehingga firman Tuhan menjadi kekuatan berkat buat setiap kita. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur penyertaan Tuhan sepanjang hari, sepanjang malam dalam tiduran kami, dan ke dalam tangan-Mu kami serahkan sepanjang hari ini. Tuhan yang menuntun, menjaga, melindungi kami, menyertai, menjaga kami, sehingga sepanjang hari ini kami berhasil beruntung, dan sepanjang hari ini kami sukacita dan sejahtera, dan sepanjang hari ini yang terutama kami hidup mengenal Tuhan dan peka akan suara Tuhan dan melakukan kebaikan untuk Tuhan. Dan kami juga berdoa lewat kuasa firman-Mu, kami percaya bahwa firman-Mu itu berkuasa sehingga menguatkan yang lemah, firman-Mu menyembuhkan yang sakit, firman-Mu membebaskan yang terikat terbelenggu, firman-Mu memberikan pengharapan bagi mereka yang putus asa, menghibur yang susah. Karena itu berfirman buat setiap kami, sehingga firman-Mu kami berjumpa dengan Tuhan, dan orang yang berjumpa dengan Tuhan ia akan cakap menanggung segala perkara. Hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan ini urapi dengan kuasa Roh Kudus, sehingga setiap kata yang keluar dari mulut lidah hati hamba berasal dari isi hati Tuhan yang tidak pernah kembali dengan sia-sia, mengerjakan sesuatu dan memerdekakan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amen. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita yang terambil dari Efesus pasal yang ke-6, Efesus pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-10. Satu ayat firman Tuhan menjadi pegangan kita untuk sepanjang hari ini. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Saudara, ayat ini menarik buat saya karena ada kalimat begini, akhirnya. Akhirnya, berarti ada awalnya. Apa awalnya? Nah, akhirnya hendaklah kamu kuat. Berarti awalnya ada pergumulan, ada masalah, ada peristiwa-peristiwa yang membuat dia lemah, atau ada peristiwa-peristiwa yang membuat potensi dia menjadi lemah, ada peristiwa atau kejadian yang membuat potensi dia kecewa, ada peristiwa-peristiwa yang membuat potensi dia menjadi putus asa. Tetapi di ayat ini berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Artinya lewat pergumulan masalah yang sedang terjadi di depan itu, tetaplah kuat di dalam Tuhan. Hendaklah kamu kuat dalam Tuhan. Nah, karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, tema kita pada hari ini adalah bicara tentang bagaimana atau survive di masa pandemi. Kita tahu bersama bahwa kita sedang mengalami pandemi yang begitu dahsyatnya, sehingga pandemi ini terjadi di seluruh belahan dunia. Itulah disebut pandemi, saudara, karena terjadi di mana-mana dan saudara yang kasih dalam Tuhan, banyak korban yang terjadi, banyak yang terpapar, bahkan ada varian-varian yang baru, dan ini adalah masa pandemi. Tapi yang saya mau bahas bukan pandeminya, tapi yang saya mau bahas adalah bagaimana kita tetap survive dalam masa pandemi ini. Bagaimana kita tetap bisa berkarya, bagaimana kita bisa tetap memuliakan Tuhan, bagaimana kita tetap bisa sukacita, bagaimana kita tetap bisa melakukan yang terbaik di tengah masa pandemi ini. Karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, yang pertama adalah ingat dalam situasi apapun Allah sanggup membuat kita berhasil. Jadi yang saudara harus pahami, dalam situasi apapun Allah sanggup membuat kita berhasil. Dalam situasi apapun. Ingat peristiwa ketika Abraham dan Lot, ketika Lot memilih tempat yang makmur, yang diberkati gitu, tanahnya subur, lalu Abraham kebalikannya, tanah di sana gersang, tapi Alkitab berkata bahwa dimanapun kakinya berpijak, di situ berkat Allah akan diperintahkan. Artinya sederhana, saudara, dimanapun langkah kaki orang benar, dimanapun langkah kaki orang percaya, dimanapun langkah kaki orang yang mau berusaha, dimanapun langkah kaki orang yang beriman, dimanapun langkah kaki orang jujur, dimanapun langkah kaki orang tulus, dimanapun langkah kaki orang yang mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan, dia akan diberkati Tuhan. Karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, ingat bahwa situasi apapun, dalam situasi apapun Allah sanggup buat kita berhasil.
Allah sanggup membuat kita berhasil dalam situasi apapun. Even though termasuk pandemi ini. Kalau kita sedang mengalami pandemi ini, selama kita berlaku jujur, selama kita setia kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, hidup tidak neko-neko, hidup lurus kepada Tuhan, melakukan yang baik, melakukan yang benar, melakukan yang terbaik, setia, jujur sama Tuhan, saya percaya engkau akan berhasil. Karena apa? Karena langkah orang benar selalu dalam tuntunan Tuhan. Iya kan? Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, yang kedua yang saya pelajari adalah selain Allah sanggup membuat kita berhasil dalam segala situasi, yang kedua mari kita gunakan apa yang ada dalam diri kita. Mari kita menggunakan apa yang ada dalam diri kita. Saudara ingat cerita Musa? Ketika Musa ditanya oleh Tuhan bahwa apa yang ada daripadamu? Lalu Musa menjawab, tongkat. Dari tongkat itu Tuhan melakukan banyak perkara-perkara ajaib. Dari tongkat itu ada banyak malapetaka yang ditimpakan kepada Mesir. Ada banyak tulah-tulah yang turun. Dari tongkat itu, dari tongkat berubah menjadi ular. Dari tongkat itu, laut terbelah menjadi dua. Sehingga akhirnya, saudara yang dikasih dalam Tuhan, dari sini saya belajar, Tuhan melihat apa yang ada pada kita. Sehingga saudara hari jangan lemah, saudara jangan khawatir, saudara jangan kecewa, saudara jangan takut, saudara berkata, aduh pandemi ini saya nggak punya apa-apa, saya cuma punya ada ini, saya cuma punya bisa ini, saya cuma bisa begini. Come on, Musa hanya punya tongkat, bahkan Musa itu seorang yang petah lidah, ngomongnya nggak lancar, tetapi Tuhan pakai dengan luar biasa, Tuhan pakai dengan apa yang ada dalam diri dia. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, apa yang ada dalam dirimu, gunakan itu, Tuhan akan buat karya yang besar dalam hidupmu melalui apa yang kau punya. Kalau hari ini kau punya semangat, Tuhan pakai semangatmu. Kalau hari ini kau punya ketulusan, Tuhan pakai ketulusanmu. Kalau hari ini kau hanya bilang aku punya kejujuran, Tuhan pakai kejujuranmu. Kalau hari ini kau berkata, Tuhan aku hanya punya hati hidupku, aku hanya serahkan kepadamu, Tuhan akan pakai itu. Come on, Tuhan bisa pakai apa yang kau punya saat ini. Selama kau berikan itu untuk Tuhan, Tuhan akan memakainya. Percayalah, Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang dahsyat dari apa yang kau punya. Yang penting kita mau berubah. Yang penting kita mau melakukan kehendak Tuhan. Yang penting kita mau mengubah hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah yang ketiga, yang terakhir, saudara ini kasih dalam Tuhan, bahwa bagaimana kita survive di masa pandemi? Berdoa, minta hikmat dan petunjuk dari Tuhan apa yang dikerjakan. Berdoa dan minta hikmat. Saudara, kadangkala hidup kita ketemu dengan pergumulan-pergumulan yang sulit, jalan-jalan buntu. Kadangkala kita dalam pergumulan-pergumulan kita ketemu dengan tembok-tembok yang besar yang kita tidak bisa lewati. Bagaimana kita bisa melewati semua? Dengan berdoa, minta hikmat, minta petunjuk sama Tuhan. Karena waktu kita berdoa, pada waktu kita minta hikmat, pasti ada jalan terbuka. Saudara, saya yakin betul ketika Musa diperhadapkan dengan laut berau yang begitu luas, dan di belakang sana ada tentara Mesir yang sedang menyerang, Firaun sedang menyerang mereka. Saya percaya dengan keyakinan saya, Musa berdoa, minta hikmat kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Miracle is happen. Mujizat itu terjadi. Saudara, yang kita kejar memang bukan mujizat. Yang kita kejar adalah ketulusan. Yang kita kejar adalah kemurnian hidup kita. Yang kita kejar adalah perubahan hidup kita. Yang kita kejar adalah kehendak Tuhan. Yang kita kejar adalah perintah Tuhan yang kita taati. Tetapi di balik semua itu, kita ada doa, minta hikmat petunjuk sama Tuhan, dan pasti Tuhan kerjakan. Saya percaya saudara akan survive di masa pandemi ini. Lakukan apa yang bisa kau lakukan. Gunakan apa yang bisa kau gunakan. Tuhan yang menyertai saudara. Ingat, seorang nasi goreng yang hebat, dia olah nasi gorengnya akan enak. Dibanding saya, kalau nasi goreng pasti saudara nggak akan suka. Tapi nasi goreng di tangan yang tepat akan menghasilkan hasil yang luar biasa. Karena itu, taruh hidupmu dalam tangan Tuhan yang tepat. Karena engkau akan menjadi hasil yang luar biasa. Selamat menikmati pandemi ini. Selamat survive dalam pandemi ini. Tuhan beserta saudara. Haleluya. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus sama berdoa bahwa setiap yang menyaksikan program ini agar mereka tidak menyerah, mereka tidak putus asa dalam menghadapi pandemi ini, mereka tidak lemah dalam menghadapi pandemi ini, tapi mereka tetap kuat, mereka tetap sabar, mereka tetap berdoa, minta hikmat petunjuk sama Tuhan, dan Tuhan pakai dari apa yang mereka punya, dan Tuhan kerjakan dan Tuhan lakukan kedahsyatan Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan hamba percaya dalam segala situasi apapun, Tuhan mampu membuat mereka berhasil. Karena itu, bawa hidupmu kepada Tuhan, pandang Tuhan, dan serahkan hidup kepada Tuhan. Ubahlah hidup kita, fokuslah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita. Haleluya.
Amen. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, sampai jumpa dalam program selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Tetap kuat, jangan putus asa. Please like, share, and subscribe program ini sehingga jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Amin.